Assalamualaikum pemirsa, Seman 11 News kembali menjumpai Anda dengan informasi teraktual dan terpercaya seputar SMA Negeri 11 Padang. Bersama saya Sri Wayuni, inilah Seman 11 News selengkapnya. Gerakan Pramuka SMA Negeri 11 Padang terus bergiat. Kali ini, Pramuka SMA Negeri 11 Padang melantik sebanyak 23 pramuka penegak menjadi bantara yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 19 sampai 20 Februari, bertempat di lapangan SMA Negeri 11 Padang. Kegiatan ini dibuka oleh kepala sekolah dan dihadiri oleh guru BK. SMA Negeri 11 Padang gelar kegiatan kepramukaan untuk pelantikan bantara bagi siswa-siswi yang bergabung ke dalam organisasi kepramukaan. Rangkaian kegiatan digelar pada tanggal 19 sampai 20 Februari 2022 di lapangan SMA Negeri 11 Padang. Kegiatan ini dibuka langsung oleh kepala sekolah. Kegiatan pelantikan bertujuan untuk meningkatkan status anggota pramuka dari tingkat penegak menjadi tingkat bantara. Dengan syarat seluruh anggota yang akan dilantik telah memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan untuk kenaikan tingkat. Di tempat yang sama, Ketua Pelaksana yang juga sebagai pembina Gerakan Pramuka SMA Negeri 11 Padang, Kakak Rio Saputra mengatakan, dalam proses pelantikan dari pramuka penegak ke bantara, setiap anggota pramuka wajib telah menguasai seluruh standar kecakapan umum atau SKHU dan kecakapan lainnya yang telah dipersyaratkan. Kemudian setelah itu akan dilakukan sidang uji kecakapan oleh tim penguji yang telah ditunjuk dan ditetapkan. Syarat untuk menjadi seorang penegak bantara, mereka harus melengkapi dan mengisi SKU dan telah mengikuti kegiatan-kegiatan pramuka yang ada di SMA Negeri 11 Padang, di mana syarat untuk bantara tersebut SKU sudah terisi secara 80%. Yang menjadi pembeda dari masa normal dan masa pandemi, biasanya pada kegiatan normal kami melaksanakan kegiatan tidak menerapkan protokol kesehatan. Sekarang pada masa pandemi ada beberapa aturan yang harus kami taati. Yang pertama, kami harus menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua, di mana jumlah per masing-masing tenda A4 8-10 itu diganti menjadi 4 orang masing-masing tenda. Di mana di tempat tidur tersebut mereka harus memiliki jarak sesuai dengan protokol kesehatan. Harapan saya kepada kakak-kakak yang baru saja dilantik sebagai penegak bantara, karena mereka itu bertanggung jawab untuk mensukseskan segala kegiatan kepramukaan yang ada, baik di tingkat sekolah maupun di tingkat cabang maupun di tingkat nasional. Kakak, cuci muka kakak, jernihkan hati, jauhkan segala pikiran dari perkataan perbuatan yang aneh-aneh. SMA Negeri 11 Padang gelar acara Expo untuk menjualkan produk kewirausahaan. Pada acara ini juga diadakan ISK bagi kelas 12 untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian akhir sekolah yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2022. Berikut laporannya oleh reporter kami. Di sini terlihat setiap kelas punya stand untuk menjualkan produk kewirausahaan. Selain itu, anggota MPK OSIS dan Pramuka juga tidak mau kalah mendirikan stand untuk menjualkan produk kewirausahaannya. Uniknya pada kegiatan Expo tahun ini, konsumen berbelanja menggunakan voucher yang ditukarkan melalui Bengkel Expo. Selanjutnya, konsumen bebas mengunjungi dan berbelanja pada stand-stand yang tersedia. Selain pameran dan bazar produk kewirausahaan, pada kegiatan Expo kali ini juga dilangsungkan kegiatan ISK untuk kelas 12. Sebelum menghadapi ujian akhir sekolah pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022. Kegiatan ini dipandu oleh instruktur ISK Bapak Hendri Bayu SP. Selanjutnya pada kegiatan ini juga dilangsungkan penyerahan medali kepada 3 orang siswa terbaik jurusan MIPA dan IIS yang terpilih berdasarkan rata-rata nilai rapor semester 1-5. Hal ini bertujuan untuk menciptakan momen dan memori bagi mereka yang dalam beberapa minggu lagi akan meninggalkan sekolah. Kegiatan ini dihadiri oleh kepala sekolah, komite, guru, dan siswa. Kami dari tim iNews ingin meminta waktu Bapak sebentar untuk wawancara. Insyaallah siap. Ya. Apa tujuannya diadakan acara ekspor ini, Pak?
Kalau kita lihat sejarahnya, Expo tahun 2022 ini adalah Expo yang kedua. Pertama kali kita adakan di tahun 2018. Ini dalam rangka puncak dari kegiatan selama ini yang dilakukan oleh kewirausahaan. Alhamdulillah tadi ada beberapa bidang yang ditampilkan di dalam Expo dalam bentuk pameran, dalam bentuk pengolahan makanan. Setiap kelas itu memiliki satu olahan makanan, kemudian seni dan budaya, kemudian pameran ekstrakurikuler termasuk di situ pramuka dan UKS. Dan ini adalah puncak kegiatan bagi kelas 12. Diharapkan mereka nanti sudah dibekali oleh guru selama 3 tahun, karena ada kemungkinan kelas 12 itu kelas 3 yang mau tamat itu sebagian besar kuliah, barangkali melanjutkan pendidikannya, kemudian ada yang bekerja, dan yang memang tidak melanjutkan tentu keterampilan ini akan dipraktikkan untuk kehidupan mereka kelak di masa yang akan datang, sehingga mereka diharapkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses beberapa tahun ke depan. Apa saja bentuk dukungan sekolah sehingga bisa terselenggarakannya acara ekspor ini, Pak? Sekolah sangat mendukung apapun kegiatan yang ada di lingkungan sekolah, termasuk kegiatan ini memang sudah ada dalam program sekolah, dan memang kemarin dilaksanakan dalam waktu yang singkat, kurang lebih seminggu. Kita mendukung, support, termasuk pembiayaan. Alhamdulillah dengan kolaborasi bersama, mulai dari unsur pimpinan, panitia, guru, panitia OSIS, dan stakeholder termasuk komite, supportnya, sehingga alhamdulillah tadi kegiatannya sangat luar biasa. Kehadiran kelas 12 luar biasa sekali, termasuk kegiatan yang paling sukses yang kita selenggarakan di Sekolah Tinggun. Dan pesan Bapak kepada panitia, ini kegiatan ini ke depan bisa lebih baik lagi, agar nanti punya pengalaman yang menarik dan bisa nanti jadi sesuatu hal yang sangat berguna bagi kehidupan kakak kalian dan juga kita bersama di sekolah ini. Amin. Amin, amin. Terima kasih, Pak. Kue sabun. Dan bagaimana menurut kakak acara pameran bazar yang sedang berlangsung hari ini? Menurut saya acara bazar yang diadakan di SMA Negeri 11 Padang ini cukup baik, karena itu dapat menjadikan kami sebagai pengusaha, walaupun hanya pengusaha yang kecil-kecilan. Jadi itu dapat melatih jiwa usaha kami. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dengan terselenggaranya kegiatan ini? Pelajaran yang dapat kita ambil tentunya yang pertama yaitu melatih jiwa usaha kita untuk menjadi setelah itu dapat melatih mandiri, setelah itu juga dapat melatih kerjasama kita antar kita. Terima kasih, Kak. Jelang ujian akhir sekolah, siswa kelas 12 SMA Negeri 11 Padang diwajibkan mengikuti ujian praktek. Ujian praktek ini bertujuan untuk mengukur kompetensi siswa dalam penguasaan materi. Jelang ujian akhir sekolah, siswa kelas 12 SMA Negeri 11 Padang diwajibkan mengikuti ujian praktek. Ujian praktek ini bertujuan untuk mengukur kompetensi siswa dalam penguasaan materi. Pada pelaksanaan ujian, siswa didampingi oleh guru mata pelajaran. Salah satunya seperti yang dilaksanakan oleh Ibu Riri Rahmatias SSI, guru fisika SMA Negeri 11 Padang. Beliau mengajak siswa merakit roket air dengan bahan sederhana sebagai implementasi dari materi fisika tentang hukum 3 Newton dan perubahan momentum.
Melalui pemahaman konsep dan materi, siswa mampu membuat roket air, di mana tingkat keberhasilannya diuji cobakan langsung di lapangan SMA Negeri 11 Padang. Menurut Ibu Riri Rahmatias, ada 3 metode penilaian dari roket air yang telah dirakit, yakni proses perakitan roket oleh siswa, kemudian kreativitas siswa dalam membuat video sebagai laporan kerja, dan yang terakhir jangkauan terjauh roket saat diluncurkan. Roket air ini adalah salah satu aplikasi dari hukum 3 neutron. Kelas 12 tersebut dibagi 6 atau 7 kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 4 orang atau 5 orang, dan di antara kelompok tersebut sebelum mereka membuat proyeknya itu Bu bagikan dulu konsep tentang roket air itu seperti apa. Setelah itu mereka akan membuatnya di rumah, dan pembuatan tersebut harus divideokan dan di-share di Instagram. Jadi setelah selesai dalam waktu 2 minggu baru diujikan di sekolah. Plannya ada pertama yaitu merangkai alat-alat dan bahannya, yang kedua kreativitas mereka membuat video, dan yang ketiga saat ujian berapa jangkauan terjauh dari roket mereka untuk terbangnya. Sebenarnya kan kalau ini kan roket air sederhana, yaitu dibuat dari botol plastik yang kemasan botol plastik yang artinya sudah dibuang. Jadi otomatis namanya sederhana perlu perubahan lagi. Tapi alhamdulillah sejauh ini dengan penilaian yang ada, alhamdulillah mereka sudah bagus semuanya. Tadi terlihat terbangnya sampai keluar gerbang dari sekolah. Baiklah, kami akan masuk ke dalam konsep pembuatan roket ini. Pada pembuatan roket ini diperlukan keseimbangan dan gaya dorongan. Untuk keseimbangan roket dibutuhkan sayap, dan untuk hasil dorongan dibutuhkan angin. Namun untuk memperlambat angin keluar dibutuhkan air. Namun tekanan air yang ada, banyak air di dalam botol tersebut harus sesuai dengan arus pas atau sesuai. Tidak bisa terlalu sedikit dan tidak bisa terlalu banyak. Guna air yaitu untuk memperlambat angin keluar. Jadi pada saat penerbangan roket, air membantu memperlambat angin keluar. Semakin lama angin keluar dari dalam botol, maka roket tersebut akan semakin jauh terbangnya. Sekian, terima kasih. Demikian pemirsa berita yang dapat kami sajikan. Sampai jumpa lagi pada Seman 11 News. Saya Sri Wahyuni beserta kru yang bertugas undur diri. Tetap pakai masker dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.